membeli macam-macam barang. Dan yang ketiga, durability adalah kemampuan uang untuk bertukar atau bertambah nilainya. Dan yang keempat, stability, stability adalah kemampuan untuk tetap stabil dan dapat dideskripsikan dengan baik. Dan yang kelima, dapat encounter inflating adalah uang sulit ditiru, adalah selalu dijaga agar tidak terjadi pemalsuan uang. Jenis uang meliputi uang kertas dan uang gila. Uang kertas, uang adalah uang alat bayar alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh pemasaran dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang gilar meliputi terciptanya akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya kebutuhan analisis tukar yang lebih mudah transaksi dan aman. Di Indonesia, banyak yang berhak menciptakan uang gilar adalah Bank Umum. Selain Bank Indonesia, menurut Undang-Undang tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang gilar adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang gilar dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Next, Kak. Pengertian penawaran uang money supply adalah sejumlah uang yang terdiri di Bank Indonesia sebagai orang-orang untuk membeli produk atau lainnya. Penawaran uang dikelompokkan menjadi dua, yaitu M1 dan M2. Meliputi M1 merupakan jenis uang yang mudah dicairkan, liquid, misalnya uang kertas, uang logam, cek, dan lain sebagainya. Meliputi M2 akan segala sesuatu yang terkait dengan M1, ditambahkan bentuk uang lain yang tidak berlaku mudah dicairkan seperti sertifikat deposito, kartu kredit, kartu debit, dan tabungan. Pasar keuangan merupakan tempat pertemuan antara pemasok dan pembeli. Fungsi pemasaran keuangan dalam kegiatan ekonomi adalah mengalirkan dan dari pihak yang memiliki kelebihan dan kepada pihak yang membutuhkan dana. Silvainita tahun 9. Pasar keuangan berdasarkan karakteristik dibagi menjadi 4, yaitu jatuh tempo, instrumen, pasar uang, dan pasar modal. Meliputi prioritas pengembalian, pasar obligasi, bond market, dan pasar equity market.
Primer dan pasar Kusmot meliputi organisasi pemasaran, pasar, 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 pasar bursa, harga market dan pasar non bursa over Twitter atau OTC. The next Kak. Lembaga perantaraan keuangan. Lembaga perantaraan keuangan dapat dikategorikan berdasarkan sumber daya yang meliputi yang pertama pembagian penerimaan simpanan berdasarkan investasi lembaga penerimaan simpanan atau deposito pada pembeli perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan pihak ketika Anda meminjamkannya kepada pihak Central Court tapi Instituten memperoleh dalam kontrak yang bersifat berarti karena mereka bersifat kontrak sumber daya terlaku di dalam predisikan sehingga likuiditas aset menjadi tidak terlalu penting seperti lembaga penerimaan simpanan. Cara yang ditempuh penerimaan untuk mengendalikan penawaran uang dibagi menjadi 4. Yang pertama, persyaratan penyimpanan atau data reserve equipment meliputi operasi pasar tertentu, meliputi pengelolaan tingkatan suku bunga yang meliputi sentral. Terima kasih, sekian dari Sarah, dan teman-teman mohon maaf bila Sarah kurang membaca, tapi insya Allah akan Sarah perbaiki lagi. Cukup undur diri akan dibawakan oleh teman Sarah, yaitu Mbak Sri Mariati. Halo, terima kasih Mbak Sarah. Maaf teman-teman, dengar nggak teman-teman? Halo, oh iya. Makasih ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sri Marianti, melanjutkan slide yang barusan dibawakan sama Mbak Sarah. Slide ya, bank dan lembaga keuangan selain bank. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi keuangan meliputi 1. Pengalihan aset, likuidasi, realokasi pendapatan, dan transaksi. Lembaga keuangan bank yang bersumber dari bank, yaitu 1. Modal sendiri dari dalam bank,
dana pinjaman dari pihak luar atau dana pihak kedua